إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali Allah kumpulkan kita di tempat ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadiri majelis ilmu, sebuah majelis yang banyak mendapatkan pujian, baik itu di dalam Al-Quran, demikian juga dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini menjadi sebab bagi kita untuk dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan memulai kajian kita membahas sebuah risalah yang tidak terlalu tebal. Ini risalah yang ringkas yang berjudul Huquq Da'at Ilaihal Fitrah wa Qarraratha Asy-Syariah. Itu hak-hak yang diseru oleh fitrah dan disetujui oleh syariat kita. Di mana di dalam risalah yang ringkas ini kita akan paparkan hak-hak apa saja yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dan muslimah. Karena kita dalam beragama ya harusnya kita bersyukur ya, karena di dalam agama kita ya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengatur urusan antara seorang hamba dengan Rabb-nya Azza wa Jalla. Jadi agama Islam adalah agama yang sempurna, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku lengkapkan bagi kalian nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Tidak hanya mengatur hubungan antara seorang hamba dengan Sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mengatur hubungan antara sesama manusia. Mengatur hubungan antara seorang anak dengan kedua orang tuanya. Demikian juga mengatur hubungan antara orang tua dengan anaknya, mengatur hubungan antara suami dengan istrinya, demikian juga istri dengan suaminya,
mengatur hubungan seseorang dengan tetangganya, mengatur hubungan seseorang dengan pemerintahnya, mengatur hubungan antara sama muslim, bahkan mengatur hubungan antara seorang muslim dengan orang-orang non-muslim. Ya. Oleh karena itu perlu kita mengetahui apa yang menjadi hak-hak orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah yang akan menjadi pembahasan dalam kitab Huquq Da'at Ilaihal Fitrah, ya, yang dalam terjemahan Indonesianya 10 hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim dan muslimah. Baik, kita akan mulai pembahasan kita. Kita akan bacakan muqaddimah dari penulis kitab ini. Yang menulis kitab ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, salah seorang ulama Ahlus Sunnah dari kerajaan Saudi Arabia, dan beliau cukup masyhur. Banyak karya-karya beliau yang telah diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Kata beliau setelah mengucapkan khutbatul hajah, amma ba'du fa inna min mahasini syari'atillahi ta'ala mura'atul adli wa i'ta' kulli dhi haqqin haqqahu min ghairi guluwin wala taksir. Kata beliau, sesungguhnya termasuk dari keindahan syariat Allah Subhanahu wa taala, di dalam syariat Allah itu sangat dijaga, ya, prinsip keadilan dan memberikan setiap orang yang memiliki hak-haknya. Jadi memberikan hak kepada setiap orang yang memang berhak. Min ghairi guluwin wala taksir, ya, tanpa bersikap berlebihan dan, ya, meremehkan. Jadi dalam Islam, ya, ini sangat ditekankan kita untuk berbuat adil. Kalau memang seseorang itu memiliki hak, maka hendaknya kita berikan haknya. Orang tua, ya, orang tua kita memiliki hak yang harus kita tunaikan, maka kita diperintahkan untuk menunaikan hak tersebut. Demikian juga pasangan kita memiliki hak untuk kita tunaikan, maka kita diperintahkan untuk menunaikan hak tersebut. Min ghairi guluwin, ya, tanpa bersikap berlebihan, ya. Jadi penunaian hak ini juga ada koridornya, harus sesuai dengan koridor syariat, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, sebagai contoh misalnya kita harus menunaikan hak kedua orang tua kita. Di antara hak kedua orang tua kita adalah kita harus mentaati mereka, tapi tidak boleh gulu, tidak boleh bersikap berlebihan. Ketika orang tua memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat kita, ya, maka tidak boleh untuk dilaksanakan, tidak boleh berlebihan. Ya. Wala taksir, demikian juga tidak boleh mengurangi hak mereka. Ya. Jadi hak mereka hendaknya ditunaikan dan tidak diremehkan. Qala faqad amarallahu bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bersikap adil. Ya, demikian juga bersikap baik dan memberikan hak kepada karib kerabat kita. Ya, ini sering dibacakan dalam khutbah Jumat. Ya. Tapi di sini yang hadir nggak menghadiri khutbah Jumat, ya, jadi nggak tahu, ya. Biasanya khutbah Jumat, dalam khutbah Jumat dibacakan, ya, ayat ini, innallaha amara bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersikap adil, untuk berbuat baik dan memberikan hak kepada karib kerabat. Qala wa bil adli bu'itsatir rusul wa unzilatil kutub wa qamati umurid dunya wal akhirah. Dan dengan prinsip keadilan pula diutus para rasul. Demikian juga diturunkan kitab-kitab suci dan ditegakkanlah, ya, urusan-urusan dunia dan akhirat. Ya. Jadi Nabi SAW di antara misi beliau adalah menegakkan keadilan. Demikian juga diturunkan kitab-kitab suci untuk menegakkan keadilan. Dan urusan-urusan di dunia dan akhirat, ya, ini nanti akan ditegakkan dengan keadilan. Ya, apalagi di akhirat nanti, ya. Di akhirat nanti tidak akan ada seorang pun yang akan dizolimi. Semuanya akan dibalas seadil-adilnya. Kemudian apa itu adil? Ini perlu kita jelaskan karena sebagian orang, ya, salah dalam memahami keadilan. Sebagian orang mengatakan bahwa adil itu setara, sama, sejajar, ya, mendapatkan bagian yang sama. Maka ini bukanlah makna adil. Ya, makna adil kata beliau, i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu
wa tanzilu kulli dhi manzilatin manzilatah. Yang namanya keadilan adalah memberikan ya hak kepada orang yang memang berhak. Ya, seorang yang berhak ya, maka diberikan haknya. Kalau dia tidak berhak, maka tidak diberikan haknya. Bukanlah suatu keadilan apabila orang yang tidak berhak kemudian kita berikan sesuatu yang bukan merupakan haknya. Sebagai contoh ya, ibadah ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk mendapatkan hak ini, hak untuk diibadahi. Maka ketika seseorang dia memberikan hak Allah Subhanahu wa taala ini ya kepada manusia ya, kepada nabi atau kepada orang-orang saleh, maka dia sesungguhnya telah berbuat zalim. Dia tidak berbuat adil. Kenapa? Karena dia memberikan sesuatu yang bukan haknya kepada orang tersebut. Misalnya seperti orang-orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Ya, mereka dikatakan bahwa mereka melakukan suatu kezaliman, bahkan kezaliman yang sangat besar. Mereka tidak bersikap adil. Kenapa? Karena yang namanya adil adalah memberikan kepada yang berhak ya apa yang menjadi haknya. Nabi Isa tidak memiliki hak untuk diibadahi. Ya. Maka yang namanya sikap adil adalah memberikan kepada orang-orang yang berhak apa yang menjadi haknya. Wa tanzilu kulli dhi manzilatin manzilatah, dan meletakkan setiap orang ya pada tempatnya. Ya. Meletakkan setiap orang pada tempatnya. Jadi kalau misalnya orang tua tempatnya untuk dihormati, untuk dimuliakan, maka bukanlah sikap adil ketika orang tua itu direndahkan. Inilah prinsip yang diajarkan dalam Islam dan harus kita jaga. Hendaknya orang yang memang memiliki hak, kita tunaikan haknya, dan setiap orang yang memiliki kedudukan kita tempatkan pada posisi yang benar. Qala wa la yatimmu dzalika illa bi ma'rifatil huquq hatta tu'ta ahluha. Ya. Dan tidaklah ini akan sempurna kecuali kita mengetahui apa hak-hak yang harus diberikan kepada pemiliknya. Nah, inilah tujuan kenapa kita harus mengetahui hak-hak ini. Bagaimana mungkin kita bisa menunaikan hak seseorang? Bagaimana mungkin kita bisa bersikap adil kepada seseorang kalau kita tidak mengetahui apa yang menjadi haknya? Ya, sebagai contoh, seseorang orang tua ya, seorang ayah atau seorang ibu dengan anaknya. Dia tidak tahu, dia tidak akan tahu, ya, tidak akan menunaikan hak anaknya kalau dia tidak tahu apa yang menjadi hak anaknya tersebut. Ya, kita bisa melihat sebagian kaum muslimin mereka tidak menunaikan hak anak-anaknya. Karena mereka mungkin tidak tahu bahwa anak itu memiliki hak. Hak untuk apa? Hak untuk mendapatkan pendidikan agama yang baik. Ya, dia tidak berikan pendidikan agama yang baik kepada anak-anaknya. Oleh karena itu tidak mungkin seseorang bisa menunaikan hak yang harus dia tunaikan kecuali harus mengetahui terlebih dahulu apa saja hak tersebut. Ya, inilah tujuan kita mempelajari risalah yang kecil ini, agar kita mengetahui apa yang menjadi hak yang harus kita tunaikan sehingga kita bisa menunaikannya. Tanpa kita mengetahui hak-hak tersebut sampai kapanpun kita tidak akan bisa menunaikannya. Ya. Qala wa min thamma hararna hadhihi al-kalimah fi bayanil muhim min tilkal huquq. Ya, karena sebab inilah ya kami berusaha di sini untuk memaparkan ya sejumlah ulasan untuk menjelaskan hak-hak yang paling penting yang harus ditunaikan. Jadi kata beliau ya, tujuan dari penulisan risalah ini untuk menjelaskan kepada kaum muslimin apa saja hak-hak yang harus mereka tunaikan. Liyaqumal abdu bima alima minha biqadril mustata, ya, agar seorang hamba yakni kita itu mengetahui atau agar kita bisa menunaikan hak-hak yang telah kita ketahui biqadril mustata, dengan kadar kemampuan kita. Ya, jadi ketika kita sudah mengetahui, oh ternyata orang tua punya hak, haknya apa saja, ini. Kemudian pasangan kita punya hak, haknya apa saja, ini. Kita berusaha untuk menunaikan hak-hak tersebut sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ya.
Ya, kenapa dengan kadar kemampuan? Karena terkadang ya, manusia itu terbatas kemampuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani seorang hamba kecuali dengan apa yang dia mampu. Qala wa yatalakhas dzalika fi ma ya'ti. Dan hak-hak tersebut ya teringkas pada perkara-perkara berikut. Jadi ada 10 hak yang akan beliau sampaikan. Yang pertama, huququllahi ta'ala. Hak yang harus kita tunaikan adalah hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling pertama yang harus menjadi prioritas kita, yakni menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak-haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala ini juga memiliki hak yang harus ditunaikan oleh umatnya. Jangan sampai kita mengaku ya dan berbangga-bangga menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun hak-hak beliau tidak kita penuhi. Kemudian yang ketiga, hukukul walidain. Hak kedua orang tua. Hak-hak kedua orang tua, bapak dan ibu kita. Ya, hak mereka sangatlah besar ya, karena demikian besar pula jasa yang telah mereka berikan kepada kita. Oleh karena itu setelah hak Allah dan Rasulnya, maka yang harus kita prioritaskan adalah hak kedua orang tua kita. Kemudian yang keempat, hukukul aulad. Hak anak-anak. Ya, bagi para orang tua yang memiliki putra dan putri, maka putra dan putrinya ini memiliki hak. Apa yang harus dia tunaikan terhadap putra dan putrinya? Ini juga akan menjadi pembahasan kita. Kemudian yang kelima, hukukul aqarib. Hak-hak karib kerabat. Yaitu orang-orang yang memiliki hubungan ya kekerabatan dengan kita. Memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita. Sanak famili kita, paman bibi kita, sepupu-sepupu kita, ya, mereka memiliki hak yang harus kita tunaikan. Dan banyak orang yang tidak paham ya tentang hak karib kerabat. Kadang karib kerabatnya sakit dia nggak peduli, ya, nggak menunjukkan perhatian sama sekali terhadap karib kerabatnya. Padahal masih memiliki hubungan darah dengan dia, entah itu kakaknya atau keponakannya atau pamannya atau bibinya. Kadang dia tidak memiliki perhatian sama sekali. Maka ini penting sekali pembahasan tentang hak karib kerabat. Kemudian yang keenam, hukukuz zaujain. Ya, hak pasangan suami istri. Ya, ini juga penting. Betapa banyak rumah tangga ya yang porak-poranda, hancur berantakan karena masing-masing pasangan tidak menunaikan hak. Ya, seorang suami tidak menunaikan hak istrinya atau sebaliknya seorang istri tidak menunaikan hak sang suami. Maka perlu diketahui apa yang menjadi hak kedua belah pihak sehingga bisa ditunaikan. Yang dengannya mudah-mudahan ya keharmonisan dan kebahagiaan dunia akhirat itu bisa diraih dengan lembaga pernikahan. Kemudian yang ketujuh, hukukul bulati war ra'iyah. Hak pemerintah dan rakyat. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa Islam ini ajaran agama yang sempurna. Dia mengatur hubungan sampai hubungan antara rakyat dan pemerintahnya diatur dalam Islam. Dan masing-masing pihak memiliki hak yang harus ditunaikan. Kemudian yang kedelapan, hukukul jiran. Hukukul jiran. Hak tetangga. Ya. Jadi jiran itu bahasa Arab ya, negeri jiran. Dari bahasa Arab jiran yang artinya tetangga. Jadi orang-orang yang tinggal di sekitar kita itu punya hak ya. Orang yang tinggal di sebelah rumah kita, di depan rumah kita, di belakang rumah kita itu punya hak. Bukan kemudian dianggurin begitu saja. Ya, hendaknya kita perlakukan baik, ya, perlakukan dengan baik, jangan menzolimi mereka.
Dan masih banyak lagi hak-hak yang harus kita tunaikan. Apalagi bukan hanya sekedar tetangga, tapi dia juga saudara kita sesama muslim. Atau bukan hanya sekedar saudara sama muslim, tapi juga saudara yang memiliki tali kekerabatan. Karena biasanya orang ya bertetangga dengan saudara-saudaranya. Maka mereka memiliki hak untuk ditunaikan. Kemudian yang kesembilan, hukukul muslimina umuman. Hak-hak kaum muslimin secara umum, ya. Orang-orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, bukan juga tetangga kita, tapi dia muslim, sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya ya hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Mereka saudara seiman dengan kita. Maka mereka memiliki hak yang harus kita tunaikan. Ini banyak kaum muslimin tidak tahu ya bahwa saudara dia sama muslim itu punya hak. Ya, misalnya ketika bertemu mengucapkan salam, mendoakan dia, kalau dia mengundang kita untuk hadir dalam acara walimahnya, wajib bagi kita untuk menghadiri, dan banyak lagi hak-hak lainnya yang harus kita tunaikan. Kemudian yang ke-10, huququ ghairil muslimin, hak orang-orang non-muslim. Masya Allah ya, kita senantiasa ya, agama kita diidentikan dengan agama kekerasan. Ya, padahal dalam Islam demikian lengkap mengatur hubungan bahkan kepada orang-orang non-muslim. Ya, bahwa tidak boleh berbuat zalim kepada mereka, berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak menyerang agama kita. Ini diatur dalam Islam, huquq ghairil muslimin. Baik. Jadi inilah 10 hak yang akan dibahas dalam risalah ringkas ini. Ya, kalau antunna semua melihat, ya, ini erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu upayakan untuk senantiasa hadir, ya, agar kita tahu hak-hak apa saja yang menjadi kewajiban kita. Kita berharap mudah-mudahan dengan penunaian hak kita, dengan kita mengetahui apa yang menjadi hak yang harus kita tunaikan, kemudian kita tunaikan, kita berharap mudah-mudahan ini akan ya menjadi pemberat timbangan amalan kita di akhirat. Qala hadhihi hiyal huquq allati nuridu an natanawalaha bil bahthi ala wajhil ikhtisar. Inilah hak-hak yang kami inginkan ya untuk membahasnya walaupun hanya secara ringkas. Jadi kita ini sebagai pembuka saja kata beliau ya, secara ringkas beliau bahas agar kita tahu apa yang menjadi hak-hak terpenting yang harus kita tunaikan. Baik, sekarang kita akan mulai ke hak yang pertama. Qala al-haqqul awwal haqqullahi ta'ala. Hak yang pertama adalah haknya Allah. Jadi ini yang harus menjadi prioritas kita, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu hal yang wajar karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki. Mulai dari ketika kita berada di rahim ibu kita, ketika kita dalam keadaan sebagai janin di dalam rahim ibu kita, sampai sekarang tidak sedetik pun kita lepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantaslah apabila hak Allah menjadi hak yang pertama dan utama yang harus kita tunaikan. Tidak boleh kita remehkan sama sekali. Qala al-haqqul awwal haqqullahi ta'ala. Hadzal haqq ahaqqul huquq wa aujabuha wa a'dhamuha. Maka hak ini yaitu hak Allah Subhanahu wa taala adalah hak yang harus kita tunaikan, wa aujabuha yang paling wajib, wa a'dhamuha dan paling agung. Jadi hak Allah adalah hak yang harus kita prioritaskan, hak yang paling wajib dan yang paling agung. Kenapa hak Allah Subhanahu wa taala menjadi hak yang paling agung? Li'annahu haqqullahi ta'ala al-khaliqil azim al-malikil mudabbir li jami'il umur. Karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, sang pencipta, ya. Sang pencipta yang sangat agung. Al-malikul mudabbir li jami'il umur, yang menguasai alam semesta ini dan mengatur segala perkara. Haqqul malikil haq al-mubin. Haknya ya Allah Subhanahu wa taala sang maharaja
Ya, demikian juga yang maha benar. Al-Hayyul Qayyum alladzi qamat bihi as-samawati wal ard. Dan hak dari Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan mengatur segala urusan, yang dengan Allah Subhanahu wa taala maka teraturlah segala urusan yang ada di langit dan di bumi. Segala sesuatunya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira bihikmatil balighah. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu, kemudian menentukan kadar-kadarnya dengan hikmah yang demikian tinggi.